Hai Sobat Manajemen, aku Indah Pumatasari bakal ngebawain makanan episode 1 hari ini. Makanan sendiri itu adalah manajemen kreatif konten yang membahas kejadian terkini di kalangan masyarakat FEB USU. Nah, hari ini aku bakal ngebahas AI di perkuliahan. AI sendiri itu adalah simulasi kecerdasan manusia yang diprogram dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, teknologi ini mencakup berbagai disiplin ilmu seperti machine learning atau deep learning. Nah, jadi hari ini AI di perkuliahan itu bisa diartikan sebagai sarana penggunaan teknologi canggih untuk membantu proses belajar mengajar. Misalnya dosen bisa mengoreksi jawaban mahasiswa dengan lebih cepat, bisa memberikan bahan belajar atau referensi yang pas buat mahasiswa, bahkan siap kapan aja buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang datang. Nah, tapi AI juga ada tantangannya. Misalnya ada risiko nyontek, plagiat, hingga ketergantungan berlebihan kepada AI sendiri. Nah, jadi hari ini aku bakal mewawancarain mahasiswa-mahasiswa yang sering menggunakan AI. Check it out. Nah, jadi hari ini aku udah ketemu sama kakak mahasiswa manajemen. Nah, Kak boleh perkenalan dulu nggak buat kakak, siapa namanya? Halo, aku Irene Tamaulina dari Stambuk 22 Manajemen USU. Halo, aku Ingrid Ginting dari Stambuk 22 Manajemen USU. Nah, jadi hari ini temanya itu AI di perkuliahan, Kak. Jadi orang kakak pakai AI nggak? Pakai dong pasti. Oh ya, pakai AI. Jadi gimana tuh AI di perkuliahannya? Kak Iren boleh jawab? Kalau AI bantu banget ya pasti. Kalau misalnya aku lagi kesusahan nyari jurnal, itu biasanya aku pasti minta bantuan ke AI gitu-gitu. Kalau Kak Ingrid? Ya, boleh nggak? Bantunya di sisi apa gitu? Biasa kalau misalnya kayak nggak ngerti sama satu materi gitu, pakai AI sih. Jadi ada nggak kelebihan AI sama cara belajar biasa itu ada nggak? Boleh nggak dijawab? Kalau cara belajar biasa mungkin kayak agak sulit gitu ya. Tapi kalau AI bisa langsung dapat gitu semuanya. Jadi lebih praktis aja kalau belajar dari AI. Rasa nggak kalau AI itu jadi lebih gampang? Apa-apa tuh gampang atau gimana? Kak Ingrid boleh jawab. Kalau adanya AI, pokoknya semuanya tuh kayak jadi lebih gampang gitu. Apapun misalnya kita misalnya mau nyari jurnal, tinggal lewat AI bisa langsung muncul. Tapi kan ada tuh, jadi justru karena gampang kadang bikin ribet tuh. Pernah nggak ngerasa kalau AI itu malahan jadi makin ribet? Pernah sih, pasti kalau misalnya kita mau nyari jurnal tentang sesuatu nih, pasti yang datang kayak nggak yang kita inginkan, itu pasti pernah sih. Jadi karena kalau misalnya kadang terlalu gampang itu gimana menurut orang kakak? Kalau misalnya karena terlalu gampang, pernah nggak ngerasa ini nggak bener nih gitu? Gimana? Iya, jadinya kita kayak walaupun kita misalnya jawabannya itu udah muncul, kita jadi kayak nyari lagi referensi yang lain gitu. Walaupun AI-nya udah masih tahu jawaban itu, mungkin ada bimbang juga gitu. Kalau ini mau nanya nih, last nih Kak, kalau karena dari AI kan itu lebih gampang, jadi apa-apa tuh kayak lebih mudah, jadi nggak nanya dosen. Itu ngerasa ngerugiin atau enggak tuh? Jadi interaksi sama dosen tuh lebih berkurang, itu gimana? Ngerugiin apa enggak? Boleh sertain alasannya? Merugiin dong Kak. AI kan cuma bantu doang. Tapi kan kalau misalnya ada dosen sebenarnya lebih fix lagi kalau misalnya kita nanya sama dosen. Jadi kayak harusnya sih jangan sering-sering pakai AI banget sih. Oh, oke. Kak Ingrid gimana? Sama sih, kalau misalnya AI kan ya udah dia ngasih jawaban ya udah kayak gitu aja. Kalau misalnya nanya ke dosen kan dosennya bisa ngasih tahu kita lebih detail, terus kita lebih ngerti gitu. Jadi, boleh pakai AI cuma ya dengan berlebihan. Oke. Apa itu aja sih Kak, makasih ya. Oke, makasih. Nah, selanjutnya aku bakal nanya-nanya buat abang-abang mahasiswa manajemen lagi. Jadi kita kenalan dulu nih. Bang, boleh kenalan nggak namanya? Jadi teman-teman, nama aku Dikira Mirza Lamsyah, aku dari Prodi Manajemen, aku Stambuk 2022. Dan nama saya Pierre dari Prodi Manajemen Stambuk 22 juga. Nah, jadi hari ini aku mau nanya-nanya tentang AI di perkuliahan, Bang. Boleh Kak. Boleh. Nah, orang-orang pakai AI juga nggak? Oh pasti Kak, pasti. Kalau pakai AI pasti buat kuliah ya. Pasti. Merasa nggak AI itu membantu apa enggak? Oh kalau AI di
dipergunakan untuk kuliah itu sangat amat membantu sih menurutku ya, opini ku ya, karena sejauh ini hampir setiap hari aku pakai AI. Jadi di sisi mana yang ngebantu? Ngebantu soal untuk mempermudah kita dapat informasi. Toh juga sebelumnya kita juga pakai apa ya, Google ya, kalau pakai Google. Nah sekarang tuh lebih gampang, jadi semuanya itu dari satu pintu. Apalagi sekarang ada aplikasi yang namanya ChatGPT ya, ChatGPT itu tuh kayak ngasih mahasiswa buat bisa ngakses segalanya itu dari satu pintu. Walaupun ya si GPT ini nggak dalam gitu, jadi kayak cuman pengertian dasarnya aja gitu. Ya sama, pasti AI sangat membantu ya kalau untuk dari segi kuliah kan pasti kan banyak apa yang nggak kita ngerti kan pasti bisa kita cari di AI kan. Tapi mungkin ada juga yang nggak bisa kita cari yang nggak ada di AI. Tapi AI itu pasti bantu kali lah kalau untuk kuliah ini. Gitu. Jadi ada nggak kelebihan AI dibanding cara belajar biasa? Apa tuh kelebihannya? Oh, kalau misalnya menurutku kalau misalnya kelebihan AI adalah dia namanya AI ini kan artificial intelligence itu dia kayak dibuat seakan-akan dia punya storage yang banyak yang bisa kita akses kapan aja. Sedangkan kalau misalnya cara belajar biasa itu bisa memungkinkan manusia untuk lupa sama pelajaran tersebut, karena kita kan apalagi sistem pendidikan kita di Indonesia kan memaksa mahasiswa atau siswa untuk belajar segala hal. Jadi kalau misalnya menurutku kelebihan AI itu bisa diakses kapan aja, tapi ya itu balik lagi kita perlu internet ya. Kalau misalnya manusia kan bisa lupa gitu sih menurutku. Pernah nggak ngerasa itu malah makin ribet? Biar boleh. Kalau AI mungkin makin ribet kayaknya kalau misalnya mungkin sekarang kan ada kayak dari segi plagiasi ya namanya ya. Nah itu kan mungkin ribetnya di situ sih. Cuman kan AI ini kan sebenarnya kita gunakannya untuk membantu sebenarnya, bukan kita menjiplak secara 100% semua gitu kan. Jadi kita mungkin menggunakan AI ini ya untuk membantu kita kayak mendapatkan apa sih yang mau kita cari, baru mungkin kita kembangkan. Kalau untuk ribetnya sih ya mungkin gara-gara plagiasi sih. Bisa jadi sih kalau misalnya meribet menurutku itu bisa terjadi sama orang-orang tua yang tinggal di zaman. Mungkin ya benar-benar. Mereka bakal susah untuk mengakses itu kayak mereka bakal ya apalagi kita Gen Z nggak mau ribet gitu kan. Kita pakai yang mudah-mudah terus kayak membuat orang tua kok bisa nggak kayak gini. Tapi mereka juga bisa akses harusnya gitu. Tapi kan kadang yang keluar itu kadang nggak relevan gitu bang. Itu gimana tuh? Nah itu balik lagi kayak yang dibilang teman saya tadi. AI ini kan membantu, bukan betul-betul 100% isi jawaban gitu kan. Ya kita cuma perlu sebagai manusia, itu bedanya kita sama AI gitu kan. Kita dikasih akal untuk kreatif nih. Nah kita kalau misalnya dikasih gambaran dari AI kayak gini, tapi nggak cocok gitu, nggak ada korelasinya, ya kita usah pakai. Kan banyak AI yang lain gitu. Tapi kan ada tuh AI jadi terlalu bergantung. Kita nggak pernah ngomong cuma nama orang yang terlalu bergantung untuk AI. Yang terlalu jadi dia sih penggunaan AI ini untuk mahasiswa menurut saya itu kayak rokok sih, kayak dia candu ya? Dia jadi candu karena ya balik lagi ya AI itu mudah untuk digunakan, apalagi banyak AI yang gratis sekarang kan ya. Tapi balik lagi ya kalau misalnya tadi seperti yang saya bilang di awal, AI itu cuma ngasih gambaran di permukaannya, kita nggak bisa explore lebih jauh kecuali kita memang betul-betul mempergunakan AI itu kayak cuma nyari definisi, tapi apa aja sih inti dari materi yang mau kita cari gitu. Nah kalau misalnya candu, sebenarnya nggak candu sih, karena itu menjadi kebutuhan kita juga sekarang. Nah tapi kan jadi tugas kuliah tuh jadi lebih gampang gitu kayak mana? Jadi nggak kurang nantang nggak, atau jadi yaudah lihat itu aja, atau jadi yaudah jadi kayak nantangin sendiri terus pakai AI mana? Kalau menurut aku sih ya tugas kuliah nggak begitu gampang juga sih, tergantung dari sisi tugasnya itu yang bagaimana yang diberikan oleh dosennya itu, bobotnya itu bagaimana. Kadang kan kita kan mungkin memang kita ini betulan nggak ngerti gitu kan, cuman kita cari di AI kan, kita memang sebenarnya harapan kayak aku pakai AI itu, harapan aku bukan untuk menemukan jawaban yang full betulan jawaban untuk yang ku tulis dalam tugas itu, tapi untuk mencari kayak
aku mencari aku yang bingung gitu loh dalam tugas itu gitu sih. Jadi kayak AI itu cuma ngasih definisi singkat Membantu aja. untuk gimana kita bisa berpikir kritis dalam materi tersebut. Itu balik lagi ke mahasiswa. Balik lagi ke mahasiswa sih kreatifnya gitu. Jadi kalau orang tua kalau kuliah tanpa AI itu gimana? Gimana? Kalau kuliah tanpa AI nggak ada di dunia ini. Ya balik lagi ya kayak apa bedanya dengan kuliah pada tahun 2002 2003 Masih ada Google. nggak punya AI. Ya kan masih ada Google juga, masih ada ya balik lagi ke tahun 90-an loh, bahkan pakai perpustakaan, pakai ya cari buku-buku sendiri gitu. Kalau nggak ada AI. Tapi kalau sekarang kan bang kayak mahasiswa tuh segan kan nanya ke dosen. Jadi kayak apa-apa ya udah AI aja. Gitu. Itu jadi ngurangi interaksi ke dosen. Itu tanggapan orang ngomong gimana? Udah gitu aja. Itu sih mindset yang salah. Karena gini, karena balik lagi kalau misalnya aku juga seperti itu sih. Kalau misalnya aku mau tahu sesuatu dan itu gantung, pasti aku cari yang paling mudah dulu itu. Kan AI bisa diakses dari HP dong. Ya, tapi kalau misalnya jawaban dari AI juga nggak puas, ya aku pasti diskusi sama dosen gitu. Itu balik lagi ke individu sih. Penggunaan itu kan tergantung siapa yang menggunakan. Kelas Oke. apa tuh hal-hal yang diharapin AI bisa dilakuin? Apa tuh harapan AI di masa depan yang belum ada sekarang? Asik, boleh. Coba biar dulu. Enggak, abang dulu bang. Oh gitu. Jadi harapan ya. AI ini dalam aspek apa aja atau dalam pendidikan ya? Apa aja? Dalam aspek Tapi pendidikan. pendidikan deh. Dalam pendidikan ya. AI yang aku pengen banget itu ada dan itu bisa diakses semua orang. Itu Jarvis. Tahu kan? Kayak gimana tuh Jarvis? Film di Iron Man. Oh iya. Jadi maksudku kayak bisa jadi teman untuk komunikasi, bisa jadi teman membantu dalam segala hal, bisa jadi bisa jadi teman ngobrol yang dimana kayak dia bisa membantu kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya. Sama sih kayak harapannya AI ini kayak untuk ke depan ya. Udah pasti ya untuk membantu kehidupan sehari-hari kayak pasti kan kalian udah pernah nonton film-film yang terbaru lah kan tentang AI kan kayak misalnya kita kayak pakai headset kayak Bluetooth aja kita bisa merintah apa-apa yang ada di tempat kita gitu kan. Ya mungkin ke depannya pasti bakal kayak gitu tapi ya harapannya pasti ke situ sih. Biar semuanya jadi lebih mudah kan. Makasih ya Bang. Nah selanjutnya aku bakal nanya-nanya ini buat abang Nah kenalan dulu, orang abang boleh kenalin nama tamunya. Boleh kak, nama saya Muhammad Arif Saturian dari Stambuk 22 Manajemen. Abang? Saya sendiri dengan Andres Wiring dengan Stambuk 22 Prodi Manajemen. Nah jadi hari ini aku mau nanya-nanya tentang AI di perkuliahan. Namanya itu AI di perkuliahan. Orang abang pakai AI nggak di perkuliahan bulan sekarang? Pakai sih kak. Pakai. Boleh nggak diceritain apa aja sih yang membantu AI itu ngebantu apa aja sih di perkuliahan? Kalau menurut saya sih kak, AI dapat membantu menyesuaikan materi kebutuhan mahasiswa. Abang? Sangat membantu kak. Misalnya kan kita dapat tugas dari dosen gitu ya. Banyak materi-materi yang bisa kita dapat dari AI gitu. Jadi ada nggak kelebihannya kalau AI dibanding cara belajar biasa? Dulu tuh nggak ada AI kan? Itu ada apa aja tuh kelebihannya? Banyak sih kak. Contohnya kita mempermudah kita dalam mencari jurnal-jurnal gitu untuk kita bahas. Ya, chatbox ya kak. Iya. Sangat mempermudahkan sih kak. Nah dulu tuh nggak ada AI kan? Jadi sekarang udah kebiasaan pakai AI. Itu kebayang nggak kalau sekarang nggak ada AI gimana? Boleh tanggapannya nggak? Tanggapan. Ya kalau nggak ada AI agak mempersulit sih kak karena kita udah terbiasa dengan AI. Tapi kalau memang yang AI-nya nggak ada, ya kita bisa cari dari manual gitu, misalnya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal-jurnal gitu. Tapi pernah nggak ngerasa AI itu malahan makin bikin ribet, bikin frustasi karena keluar kadang nggak jelas. Itu gimana? Pernah nggak? Kalau menurut saya sih kak, kalau kayak gitu bagusnya dibarengi dengan membaca buku atau mencari lebih dalam di perpustakaan atau jurnal-jurnal yang lebih mendalam kak. Ya kalau mengatasi itu sih kak, kita bisa cari situs-situs yang memang bisa dipercaya gitu kak, memang di ACC dari jurnalnya gitu-gitu. Oke, kalau pernah nggak ngerasa AI itu bikin kacau satu kelas kan? Iya sih kak. Memang kalau disalahgunakan kayak untuk mencontek, memang bisa sih memisahkan satu kelas. Iya. Dan AI itu kadang-kadang sih membuat kita menjadi malas sih kak.
karena semuanya jadi instan kan. Iya, itu jadi instan nih gitu. Jadi pernah nggak merasa itu apa sih gunanya, mending gak usah kelas gitu. Gimana ya, maksudnya itu kadang apa juga dosen itu jadi kadang nggak relevan karena apa-apa AI ada tanggapan nggak, jadi gimana tuh? Ya kalau menurut saya sih Kak, apa yang disampaikan dosen itu kadang lebih bagus dari AI sih Kak, karena dia kan itu dari pengalaman dia sendiri gitu. Kalau memang dari AI-nya kan ada situs-situs yang memang belum di ACC gitu kan, masih banyak situs-situs yang memang orang buatnya sembarangan gitu, jadi memang nggak terpercaya juga sih. Jadi pernah nggak ngerasa tuh kalau interaksi ke dosennya lebih berkurang? Ya wajib sih Kak. Enggak ya? Ya tergantung sih. Jadi lebih milih mana nih, kayak lebih milih yaudah ada AI aja daripada interaksi ke dosennya berkurang. Itu gimana? Sebenarnya harus diseimbangkan sih Kak. Hubungan kita ke dosennya, interaksinya bagus gitu, sama ya kalau memang udah perlu kali ya kita menggunakan AI nggak apa-apa, tapi jangan keseringan gitu. Last nih, ada nggak yang apa nih fitur-fitur AI yang belum bisa apa gimana ya, hal-hal yang kita harapin buat AI lebih berkembang tuh ada nggak? Ada fitur-fiturnya yang belum ada gitu? Kalau menurut saya sih Kak ya udah cukup sih Kak. Karena kalau memang makin kayaknya kita nggak bakal dibutuhin lagi nanti ya. Nanti bakal mengurangi pekerjaan manusia ya. Iya. Bakal mengakibatkan banyak pengangguran. Karena apa-apa aja nanti AI kan. Jadi semua instan ya? Iya, lebih baik sih organik sih Kak. Apa-apa yang organik itu lebih menarik sih. Oh, jadi mending cara-cara AI itu dikurangin aja? Iya, seperlunya aja gitu. Oke, makasih ya Pak. Sama Kak, makasih Kak. Nah, sekian makanan episode 1 hari ini. Aku udah nanya-nanya ke mahasiswa manajemen di perkuliahan. Jadi ya di perkuliahan itu ada sisi positif sama negatifnya. Itu tergantung ke kita yang bawainnya masing-masing. Misalnya untuk sisi positif itu, AI itu bisa merevolusi pendidikan. Nah, kalau untuk negatifnya itu tidak ketergantungan. Nah, jadi buat sobat manajemen, AI perkuliahan itu gimana? Positif apa negatif? Oke, makasih. See you di next video selanjutnya.